Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita dalam kondisi apapun, baik lapang mau sempit, baik sehat mau sakit, bahagia dan duka, menangis dan tertawa di hadapan Allah. Dengan rasa syukur inilah membuat kita menjadi jiwa yang tenang, tanpa ada membedakan dalam kondisi bahagia walau kita baru kita bersyukur, tapi dalam kondisi kita duka, kita kufur. Mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Al-Ju' yang ditulis Abi Ad-Dunya menyebutkan bahwasanya fungsi lapar ketika Allah fardukan puasa bagi kita yang beriman, wa kana fi idzabihi hatsu ala rahmatil fuqara wa it'amihim. Perintah puasa anjuran untuk menyayangi orang fakir dan memberikan makan terhadap mereka. Apa maknanya? Bahwa sebelum Ramadan, orang kaya akan lebih senang memakan makanan yang membuat perutnya kenyang, bahkan harganya yang mungkin di luar jangkauan pikiran kita, yang tak mungkin bisa kita beli. Pejabat mungkin memilih restoran yang makan serba enak dan lezat, yang mungkin harganya juga bisa mahal, yang tak bisa dibeli sekelas orang fakir. Tapi ketika Ramadan datang, mau pejabat, mau rakyat, mau orang kaya, mau orang biasa, ternyata akan merasakan beginilah laparnya yang dirasakan orang-orang fakir. Begitu kita merasakan lapar ini, maka datanglah hati kita terketuk untuk memberikan hak orang-orang fakir terhadap mereka. Alasannya kenapa? Biar mereka merasakan kenyang seperti kenyangnya kita ketika berbuka, dan mereka juga merasakan lapar mereka seperti laparnya kita ketika berpuasa. Wasad di jaw'atihim lima ayanuhu min syiddatil maja'ati fi saumihim. Memberi makan dan menutup rasa lapar orang fakir, karena begitulah yang kita hadapi seperti mereka menahan lapar. Inilah ternyata cara Allah menyamakan kita dengan orang-orang sesama kita. Tak ada bedanya ketika berpuasa. Walau dia banyak duit, dia tak boleh berbuka walaupun dia bisa membelinya. Ketika orang kaya punya kesempatan untuk membeli apa yang dia mau, tapi saatnya belum berbuka, dia tak bisa menyantapnya. Begitulah orang fakir. Kadang-kalanya dia mau, tapi tak dapat dia beli karena uangnya tidak ada. Ternyata rasa lapar inilah membuktikan kita dengan cara Allah merendahkan diri kita di hadapannya, bahwasanya kadang-kalanya kita harus merasakan lapar seperti orang-orang fakir. Oleh karena itu, bagi yang kaya, berikanlah hartamu bagi orang yang berhak menerimanya. Jangan terlalu genggam harta yang kita cari, karena itu akan ditinggalkan. Bahkan yang kita miliki kadang-kalanya, kalau kita mati, akan diraih dan direbut oleh saudara sanak famili. Belum tentu dia bersedekah menyelamatkan harta kita yang kita punya di dunia, mengatasnamakan diri kita sebagai sedekah zariyah. Diriwayatkan dari Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin gharabat fihi syamsuhu illa wa malakan yunadiyani. Maka ketika matahari terbenam, dua malaikat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permohonannya? Allahumma a'ti munfiqan khalfa wa mumsikan talafa. Ya Allah, berilah ganti harta orang yang menafkahkan hartanya, dan berilah binasakanlah orang yang menahan hartanya. Makanya ketika kita memberikan
hak orang fakir berbuka, dia bahagia, gembira beserta keluarganya. Makanya timbullah doa dari lisan mereka, yang mungkin doa itulah doa-doa yang terbaik, yang layak kita terima. Mungkin segala hajat yang tertunda segera Allah ijabah dengan cara kita bersedekah zariyah. Tapi sebaliknya, ketika kita kaya, hanya kenyang kita yang kita pikirkan. Orang-orang fakir tak pernah kita bayangkan lapar mereka. Bahkan mungkin mereka hanya bisa berbuka dengan air putih, bahkan makan nasi tanpa lauk pauk. Tapi kita sanggup sebagai orang yang punya harta, kadang-kadang kekenyangan, bahkan makanan yang kita makan berlebihan, kita tak sanggup dan tak memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Kemana yang kita buang berlebih harta dan makanan yang kita beli? Kita buang ke tong sampah. Inilah pantas doa malaikat mengatakan tadi, wa mumsikan talafa, dan binasakanlah orang-orang yang menahan hartanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan ini mengajarkan kita adalah berbagi, saling memberi, bukan menjadikan orang semakin pelit. Makanya apakah beda orang yang pelit dengan dermawan? Maka orang pelit adalah wa yuzhiru ghaibal mar'i fin nasi bukhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakhauhu. Ini ungkapan dari Salih bin Abdul Qudus. Pelitnya seseorang akan membongkar aibnya di kalangan manusia, kedermawanannya akan menutupnya aibnya dari seluruh manusia. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang kaya, ringan tangan, suka bersedekah, maka segala keburukan yang mungkin orang tahu dalam dirinya, orang akan menyimpan dalam lisannya, tak akan membukanya. Tapi sebaliknya, ketika ada orang pelit, kaya raya, pelitnya luar biasa, maka orang akan mencari di mana kesalahannya dan aibnya, karena pelitnya itulah yang membongkar aibnya dalam kalangan manusia. Maka lapar adalah membuktikan, menyadarkan kita bagaimana rasanya yang dirasakan oleh fakir selama ini. Makanya ketika berbuka, jangan juga berlebihan, karena akan mengurangi nikmatnya kita dalam berbuka puasa. Ada juga orang yang balas dendam, ketika siang hari laparnya setengah mati, tapi ketika berbuka kenyangnya mau mati. Husain bin Abdurrahman memberikan nasihat singkat yang baik untuk kita. Apa kata beliau? Kasratut tu'ami tumitul qalba kama anna kasratal ma'i tumituz zar'a. Terlalu banyak makan bisa mematikan hati, seperti terlalu banyak air bisa mematikan tanaman. Begitulah kita. Mudah-mudahan dengan rasa lapar ini kita semakin rendah hati, semakin mengerti, dan semakin mau berbagi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.